Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Kita bertemu lagi di dalam ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu. Mengucap syukur karena kita bisa bersama-sama kembali untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, serta membawa segala doa dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan memulai ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu. Mari kita akan bersaat teduh sejenak. Mazmur 145 ayat 1-5. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan.
Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu lagi pada saat malam hari ini di dalam ibadah doa kita. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama
belajar akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk kita berdoa. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa malam hari ini Engkau terus memelihara kehidupan kami. Bahwa pada saat malam ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, berkati kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mau bertanya sebelum kita membaca bagian Alkitab kita dari Mazmur, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kapan terakhir kali saya dan Bapak Ibu Saudara memuji Tuhan? Bukan artinya bukan kita menaikkan nyanyian ya, kita bernyanyi, bukan itu, tapi memuji Tuhan baik dalam hati ataupun sesuatu kata yang keluar dari mulut berkata bahwa oh Tuhan itu begitu baik, Tuhan begitu besar, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kapan sih terakhir kali? Jangan-jangan udah lama lagi. Kapan terakhir kali kita memuji Tuhan? Kapan terakhir kali ketika kita misalnya, nggak usah kita berpikir oh akan mujizat Tuhan sehingga kita bisa memuji Tuhan. Seharusnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita yang sederhana, yang mungkin terkadang terlupakan, itu seharusnya menjadi salah satu wadah bagi kita untuk kita memuji Tuhan. Contoh ketika kita bangun tidur, oh terima kasih Tuhan, Engkau memberikan aku tidur yang nyenyak. Oh terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik untuk memimpin aku ketika dalam perjalanan menggunakan kendaraan pribadi. Mari kita merenungkan bersama-sama kapan terakhir kali kita memuji Tuhan keluar dari mulut kita. Oleh karena itu sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ya mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur nomor 115 ayat yang 11 sampai dengan ayat yang 18. Demikian firman Tuhan, Mazmur 115 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat yang sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin, praise the Lord. Kita memuji Tuhan. Ini menjadi suatu perenungan yang indah pada saat malam hari ini. Dikatakan bahwa kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Bukan orang-orang mati, artinya bukan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, bukan orang-orang yang turun ke tempat yang sunyi atau tempat yang gelap, tetapi kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan akan senantiasa memuji Tuhan. Itu seharusnya menjadi gaya hidup kita, menjadi gaya hidup saudara Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita merenungkan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kapan terakhir kali saya memuji Tuhan? Kalau memang sudah waktu yang lama, mari kita ingatkan lagi diri kita masing-masing. Oh ampuni aku Tuhan, aku lupa untuk memuji Engkau. Aku sadar bahwa tanpa Tuhan, tanpa kebesaran Tuhan, tanpa kebaikan Tuhan, tanpa kedaulatan Tuhan bagi hidup kita, apalah artinya hidup kita? Firman Tuhan mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, berkata bahwa hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dialah pertolongan dan perisai kita. Tuhan telah mengingat kita. Tuhan bukan hanya sekedar pertolongan, bukan hanya sekedar perisai bagi kita, perlindungan bagi kita, tetapi Allah pun mengingat saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita renungkan betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan mengingat kita. Siapa sih saya dan Bapak Ibu Saudara sehingga Tuhan mengingat kita? Sehingga Tuhan mengingat saya dan Bapak Ibu Saudara. Dosa yang sudah kita lakukan, tetapi Tuhan masih mengingat saya dan Bapak Ibu Saudara. Dosa yang terus menerus kita lakukan dari pikiran kita, dari hati kita, dari mulut kita, dari perkataan kita, tetapi Tuhan mengingat kita.
Oh, betapa indahnya Tuhan itu. Betapa dahsyatnya Tuhan itu. Tuhan mengingat saya dan bagi saudara. Dan Ia memberkati. Tetapi Ia akan memberkati kita. Wah, ini bagian yang menarik nih. Oh, ini ayat yang 12. Wah, ini cocok Pak buat saya Pak, karena memberkati. Karena bagian berkat itu bagian yang paling idam-idamkan semua orang. Siapa sih nggak mau berkat? Saya juga mau berkat. Semua orang suka namanya berkat. Tidak munafik. Tetapi ingat firman Tuhan, Ia akan memberkati kita, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi dikatakan pertama, percayalah kepada Tuhan. Prinsip pertama yang kita pegang adalah percayalah kepada Tuhan. Yakinilah bahwa Tuhan memberkati kita. Tapi gini, sebelum masuk ke dalam berkat, kita memang inginnya berkat. Tetapi sebelum masuk ke dalam berkat, apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan? Apakah kita sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Benarkah saudara ibu saudara sudah percaya kepada Tuhan? Coba kita renungkan lagi. Sudah benar-benar percayakah kita kepada Tuhan? Firman Tuhan mengingatkan saudara ibu saudara untuk percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Apapun yang dikatakan firman Tuhan kita lakukan, kita percayai. Itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pun mengingatkan di dalam ayat yang sebelumnya, di ayat yang keempat, tentang berhala. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas bertentangan manusia. Dikatakan di sini berhala itu mempunyai mulut tapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tapi nggak bisa melihat, mempunyai telinga tapi nggak bisa mendengar, mempunyai hidung tapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tidak dapat berjalan, dan memiliki kerongkongan katanya tapi tidak bisa memberi suara. Berhala seperti itu, berhala yang dibuat oleh manusia, buat tangan manusia, entah itu patung atau apapun itu, terlihat oleh manusia tetapi tidak akan bisa memberikan apa-apa kepada manusia, karena hanya Allah lah yang mampu memberikan kepada kita, yang mampu memberkati kita. Itu menjadi pegangan bagi kita untuk kita senantiasa percaya kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, adakah saat ini yang masih menjadi berhala bagi saya dan bagi ibu saudara? Adakah masih hal-hal yang menjadi berhala? Apa sih artinya menjadi berhala? Menjadi sesuatu hal yang lebih daripada Tuhan, yang kita percayai, yang kita pegang, yang kita andalkan daripada Tuhan. Entah itu pekerjaan kita, entah itu keuangan kita, jabatan kita, entah itu apapun yang kita miliki, kepintaran kita, ataupun barang-barang yang sedang kita miliki, entah itu handphone, apapun itu. Jangan-jangan dari salah satu semua itu ada sesuatu hal yang lebih daripada Tuhan. Kalau sampai ada dan kita meminta berkat kepada Tuhan dan Tuhan belum memberkati kita, mari kita introspeksi dulu, karena kita belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan, belum sepenuhnya meyakini pertolongan Tuhan, sehingga masih ada sesuatu hal yang kita pegang melebihi Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan mengatakan, percayalah hai orang-orang yang takut akan Tuhan. Benarkah Bapak Ibu Saudara orang-orang yang takut akan Tuhan? Kalau begitu percaya. Benarkah kita menghormati Tuhan, kita menghargai Tuhan, dan kita senantiasa percaya patuh kepada Tuhan? Bapak Saudara kasih Tuhan, ini menjadi perenungan bagi kita, untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan ini. Dan ending kehidupan kita, dalam ayat ke-18, kita akan memuji-muji Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya ketika kita percaya kepada Tuhan, benar-benar percaya kepada Tuhan, bukan dari bibir saja, tetapi dalam pikiran kita, hati kita, perbuatan kita menunjukkan, mencerminkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga orang itu, oh orang Yesus itu begitu benar, begitu baik, dan kita akan menikmati berkat yang sesungguhnya dicari oleh orang lain. Berkat yang paling dicari orang-orang itu apa sih? Akhirat. Setelah mati mau kemana? Itu orang-orang bagaimanapun juga berusaha untuk mendapatkan apa yang disebut dengan kebaikan, ataupun disebut dengan sesuatu hal yang indah setelah meninggal. Atau mungkin bisa kita katakan secara sederhana surga gitu ya. Orang-orang mencari surga setelah meninggal. Tetapi saudara Bapak Ibu Saudara, ada jaminan masuk surga. Kalau saudara Bapak Ibu Saudara percaya pada Tuhan dan menunjukkan, mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari kita orang percaya dengan berbuat baik, dengan tidak ada berhala-berhala, tidak ada sesuatu hal yang melebihi daripada Tuhan. Itu
yang menjadi perenungan bagi kita kalau firman Tuhan ini ingin menjadi berkat bagi kita dan kalau ingin diberkati. Jangan cuma meminta berkatnya tetapi melupakan perintahnya. Sama aja bohong itu semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara kembali, percayalah penuh kepada Tuhan dan ingatlah Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan pun mengingat saya dan Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita orang berdosa, walaupun masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan, tetapi Tuhan mengingat kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang begitu indah pada saat malam hari ini mengingatkan kita kembali. Berkat Tuhan itu senantiasa dicurahkan kepada orang-orang yang memang sungguh-sungguh pantas menerimanya. Kalau memang kita belum pantas menerimanya, belum layak menerimanya, berarti masih ada sesuatu hal yang mungkin. Tetapi memang kalau kita berpikir, oh saya sudah sepertinya layak, tetapi ingatlah ada waktu Tuhan. Ya, mungkin waktu Tuhan belum untuk kita menerima berkat itu, tetapi ada waktu Tuhan yang lebih baik lagi. Di situlah waktu itu nama Tuhan akan dipermuliakan. Terkadang waktu kita dan waktu Tuhan itu sangat-sangatlah berbeda, kontras dan paradoks, tidak bisa diukur dan tidak bisa dibandingkan. Tetapi yang bisa menjadi sesuatu hal yang bisa kita prediksi adalah bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Ya. Kita bisa memprediksi bahwa Tuhan akan menepati janjinya, walaupun janji itu tidak bisa kita prediksi kapan, tetapi kita bisa meyakini Tuhan akan menepati janji dan memberkati kita, asalkan tidak ada berhal dalam diri kita dan kita percaya penuh dan patuh kepada Tuhan. Ini menjadi perenungan bagi kita untuk kita mendasari kita berdoa pada saat malam hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat kepada kami Bapa untuk firman ini, untuk kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang begitu baik, yang mengingat kami Bapa, dan bahkan Engkau akan memberkati kami ketika kami melakukan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan dan perintahkan kepada kami. Ini doa kami Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong
Saatnya kita berdoa sesuai dengan panduan yang sudah di-share di grup WA Margahayu.